Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Anur Azizah, NIM 22012160 dan 338 dari Teknologi Pendidikan Offering B22. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Pemimpin Pendidikan Tinggi sebagai Desainer. Oke, pendidikan menghadapi beberapa tantangan, terutama pada keuangan, kelembagaan, dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya contoh pendidikan tinggi di Amerika. Nah, institusi-institusi kini mendapat tekanan yang semakin besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pendekatan-pendekatan baru yang kreatif. Untuk membantu membentuk masa depan organisasi mereka, para pemimpin pendidikan tinggi membutuhkan pendekatan baru yang akan memberdayakan mereka untuk melihat kendala sebagai peluang dan mendorong mereka untuk menciptakan serta menguji banyak kemungkinan solusi. Adapun pemikiran desain bagi menjadi tiga. Yang pertama itu inspirasi yang berorientasi pada masa depan dan berfokus pada perencanaan, penemuan, pembuatan, dan pelaksanaan. Yang kedua ada ide yang berpusat pada manusia yang mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan persyaratan yang untuk sukses. Tiga ada implementasinya, tidak didorong oleh serangkaian langkah yang kaku, tetapi lebih baik dikonseptualisasikan sebagai sistem ruang yang tumpang tindih, yang mencakup inspirasi, ide, dan implementasi. Pemimpin sebagai desainer memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu ada studio design. Nah, untuk melakukan penetapan masalah dan pembuatan prototipe publik dan nah, struktur ini digitalisasikan kepemimpinan penduduk pendidikan tinggi. Yang model kedua yaitu ada atelier kepemimpinan, membantu mengatasi keterbatasan struktur birokrasi tradisional dan mendorong kolaborasi dan kreativitas melalui tim lintas disiplin yang bekerja sama untuk memecahkan masalah. Nah, model yang ketiga yaitu ada laboratorium mikro. Dengan desain yang mikro atau ringan, muncul dan elastis dapat memfasilitasi kepemimpinan kolektif yang bergilir di seluruh institusi. Dan tim ini dapat menarik bakat dari berbagai disiplin untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Adapun prinsip kepemimpinan kreatif, yang pertama yaitu membangun dari fondasi. Memulai dengan prinsip-prinsip dasar dan mengotori tangan mereka dalam operasi sehari-hari institusi. Yang kedua yaitu membentuk tim. Yang tepat dengan bakat yang beragam adalah kunci untuk melakukan pekerjaan hebat secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu merasakan secara aktif. Ini mampu membantu mereka untuk mengkomunikasikan dan menanggapi perubahan tersebut. Yang keempat yaitu melakukan lompatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir abduktif untuk menciptakan solusi yang inovatif. Nah, prinsip kepemimpinan kreatif selanjutnya yaitu ada gagal secara produktif. Mengapa? Karena untuk berimprovisasi, beradaptasi, dan menghubungkan orang-orang baru untuk berkolaborasi. Yang terakhir yaitu tumbuh dari kritik. Pemimpin kreatif dapat membantu menciptakan budaya terbuka dan reflektif dengan mengundang kritik dan mengembangkan budaya tersebut. Nah, untuk contoh penerapannya, Laboratorium Desain di University Kentucky untuk melatih pemimpin pendidikan generasi berikutnya sebagai desainer. Kemudian ada proyek New American University di Michael Crow meluncurkan proyek dengan mengajukan pertanyaan, apakah kita mereplikasi apa yang ada atau kita merancang apa yang kita perlukan. Berapa implikasi untuk masa depan? Yang pertama, perlu adanya tantangan pendidikan tinggi, membutuhkan organisasi, inovasi, arahan, dan kemampuan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Kemudian ada pemikiran desain sebagai solusi. Nah, mewakili jalan ke depan yang bermakna dan kerangka baru bagi kepemimpinan pendidikan tinggi dalam dunia arus. Tentunya juga memiliki masa depan yang cerah. Adapun alasan untuk berharap bahwa pemikiran desain memiliki masa depan yang cerah dalam kepemimpinan pendidikan tinggi dengan contoh-contoh inovatif yang bermunculan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam artikel tersebut memiliki tantangan pendidikan, yaitu berupa keuangan, kelembagaan, politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pada pendidikan tinggi di Amerika contohnya. Nah, pemikiran desain sebagai solusi menawarkan pendekatan baru yang dapat membantu para pemimpin pendidikan tinggi mengatasi masalah-masalah kompleks. Lalu konsep pemimpin sebagai desainer memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu studi desain, atelier kepemimpinan, dan laboratorium mikro dapat mendukung pemimpin pendidikan tinggi sebagai desainer.
Tentunya, pendidikan tinggi sebagai desainer juga memiliki masa depan yang cerah dan memiliki beberapa contoh-contoh inovatif yang menunjukkan bahwa pemikiran desain memiliki masa depan yang cerah dalam kepemimpinan pendidikan tinggi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai artikel pendidikan tinggi sebagai desainer. Semoga membantu dan selamat sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.